Nah, Oke, kita akan langsung bahas aja ya hal ini rame bersama banget dengan soalnya, Fit. rame banget, baik sampai ada hashtag atau tagar di media sosial ya, blokir Kominfo dan lain-lain. Kita coba deh dudukan perkara ini secara objektif. Kita akan langsung bahas bersama dengan 3 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Samuel Abrijani, Pangerapan, Dirjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Sam. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vita. Oke, ada juga. Selamat pagi, salam sehat. Ada Mbak Sieni Aprilia, Game Developer. Selamat pagi Mbak Sieni. Pagi Mbak Vita, Mas Bayu. Selamat pagi. Dan di dekat kami berdua ini ada pakar keamanan cyber, ada Bang Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Bang. Pagi. Apa kabar? Salam sehat ya. Baik. Baik, alhamdulillah. Saya mau ke Pak Sam dulu ya. Pak Sam, ini kan informasi terbaru ada 7 situs yang diblokir oleh Kominfo. Sejauh ini statusnya masih diblokir atau seperti apa Pak Sam update-nya? Ya, jadi kalau yang ada memang benar ada 7. PayPal kan kemarin kami buka sementara karena banyak dana masyarakat di sana. Jadi kami buka untuk memberi kesempatan pada PayPal untuk menyelesaikan. Kabar baik, kemarin kami sudah menerima email dan ada komitmen yang sungguh-sungguh mereka ingin segera menyelesaikan pendaftaran. Jadi ini yang kita berterima kasih juga merespon. Dan yang juga yang merespon adalah tim juga sudah merespon. Yahoo kemarin, nah ini yang kita lagi pertimbangkan. Kalau mereka memang komitmennya kuat, kita akan bisa sementara dan kita menunggu mereka menyelesaikan formulir pendaftaran dan data-data yang kita untuk pendaftaran. Jadi kelihatannya hari ini selain PayPal, tim juga akan dibuka untuk sementara. Oke, baik. Pak Sam, kita tahu kita langsung masuk ke PSE begitu ya. Ini kan kalau dari pihak Kominfo begitu, ini permasalahan adalah kedaulatan digital 1, perlindungan data pribadi 2 gitu. Nah, meskipun niatnya seperti itu, tapi kan kemarin kita juga sama-sama melihat faktanya, jadinya gaduh Pak Sam gitu. Nah, kok saya melihat kayaknya ada gapnya ya antara kebijakan dengan aplikasi yang terjadi di masyarakat sehingga itu tadi gaduh. Akhirnya Kominfo mendapatkan karangan bunga, banyak banget kemarin katanya datang. Akhirnya ada yang demo kemarin depan Kominfo. Tagar di Twitter ya? Juga ramai. Ini ada apa Pak Sam? Gini, jadi kalau kita di ruang digital itu kan memimik ruang fisik. Kalau di kegiatan usaha di ruang fisik kan semuanya terdata dengan rapi. Semua melakukan apa. Perusahaan ini melakukan apa, atau itu jualan apa. Nah ini kita itu ingin menciptakan situasi yang kondusif juga di ruang digital. Kalau mereka beraktivitas bisnis yang ada 6 kategori yang kita sudah tetapkan, ya mereka harus melakukan pendaftaran supaya kita punya data. Apabila tadi ada permasalahan, tadi baru sebelum berita ini kan ada juga orang melakukan jual beli konten yang ilegal. Itu kan bisa kita tindak lanjuti, bisa kita telusuri, kita juga bisa menyelesaikan. Jadi intinya itu membuat ruang digital kita kondusif, aman dan nyaman dengan kita mendata semua. Apabila namanya data pribadi masyarakat juga dibocorkan oleh salah satu atau bocor oleh salah satu PSE, kita bisa tindak lanjutin. Kenapa? Karena memang PSE itu menurut Undang-Undang ITE itu wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya. Nah ini belum lagi ada aturan-aturan lain. Kan kita kalau di Indonesia semuanya berizin, atau punya terdaftar ya. Masa yang asing kita biarkan lenggang gitu ya. Dia sama. Kita tidak anti asing. Kalau mau berbisnis di Indonesia, ini loh secara digital, di sini loh aturannya. Monggo silakan penuhi. Jadi itu kira-kira ingin menciptakan ruang digital kondusif, aman dan nyaman baik bagi penyelenggara maupun juga baik bagi penggunanya. Oke, baik, saya mau langsung ke Mbak Sieni dulu untuk meminta respon ya Mbak ya. Ini kan Mbak Sieni sebagai game developer, dengan ada pemblokiran ini seperti apa sih dampak yang dirasakan Mbak? Jadi kemarin dampaknya memang untuk beberapa internet provider jadinya game developer sulit ya mengakses tools seperti misalnya Steam, Epic Games gitu. Padahal Steam dan Epic Games itu salah satu platform yang memang sering sekali kita pakai untuk melakukan distribusi game, melakukan pengaksesan tools untuk pengembangan seperti itu. Nah, cuman kami juga paham bahwa
ini memang sifatnya masih sementara pemblokirannya, semoga bisa cepat selesai gitu, dan kami rasa masih bisa di-manage lah karena kami bisa masih mengakses dengan channel atau provider lain gitu, walaupun agak mempersulit gitu ya. Seperti itu sih. Nah, cuman kalau untuk dampak jangka panjangnya sih menurut kami, ini bisa membuat citra Indonesia di mata industri game dunia itu jadi kurang baik juga. Karena padahal beberapa tahun ke belakang industri game Indonesia itu sudah semakin dikenal baik gitu di mata dunia. Jadi saya sih harapnya bisa segera ditanggulangi gitu, bagaimanapun caranya supaya citra Indonesia itu di mata industri game dunia bisa jadi lebih baik lagi. Seperti itu sih. Tapi Mbak Seni menanggapi soal aturan PSE ini gitu ya, kalau semangatnya kan dari pemerintah, dari Kominfo adalah ada apa, kedaulatan digital, kemudian perlindungan data-data pengguna begitu. Tapi mohon dikoreksi ya kalau saya salah gitu Mbak Seni, setiap kita mendownload platform tertentu kan juga mereka punya ketentuan privacy term gitu. Nah, apakah itu tidak cukup sebenarnya Mbak Seni, ataukah memang harus ada pelapis lagi untuk melindungi data-data pengguna di Indonesia? Saya bukan ahli hukum juga ya, jadinya saya kurang bisa menjawab mungkin dengan tepat sekali gitu ya. Cuman saya rasa satu hal yang privacy policy dari perusahaan penyedia jasa tersebut itu satu hal. Cuman kalau menurut saya jika pemerintah bisa memberikan juga perlindungan terkait privacy policy dan lain sebagainya, itu pasti akan semakin memudahkan konsumen kan. Saya mungkin melihatnya seperti itu sih. Terlepas apakah betul-betul dibutuhkan atau tidak, tapi saya melihatnya itu lebih ke benefit gitu. Seperti itu sih. Oke, baik. Baik, oke. Saya nanti ke Bang Alfon ya, soal privacy policy tadi. Karena ini juga kan menjadi semangatnya Kominfo ya di situ. Tapi apakah dengan kebijakan ini juga bisa mewujudkan niatnya Kominfo untuk melindungi data-data terutama pengguna di Indonesia? Tapi harus jeda dulu Bang ya. Nanti kami akan kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.